Halo teman-teman, kita kembali ke kuliah online tentang filsafat seni untuk pemula. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan mencoba mengeksplorasi mengapa seni punya peran penting dalam kehidupan kita manusia. Nah, setelah itu terjawab, kita akan melihat bagaimana para filsuf sepanjang sejarah nanti menjawab pertanyaan itu tentang peran seni dalam kehidupan manusia. Salah satu gagasan yang tertua mengenai seni itu muncul dari seorang filsuf bernama Plato yang hidup ribuan tahun yang lalu. Dalam filsafatnya, Plato itu melihat seni sebagai mimesis. Ya, mimesis, teman-teman bisa mencatat itu. Mimesis itu artinya imitasi atau tiruan dari realitas. Jadi menurut Plato, seni hanyalah bayangan dari dunia nyata. Sesuatu yang sebenarnya jauh dari kebenaran atau realitas. Berbeda dari Plato, muridnya Aristoteles punya pandangan yang berbeda. Bagi Aristoteles, seni itu bukan sekedar tiruan, tetapi juga alat untuk memahami dan menafsirkan kenyataan. Itu tampak dalam karya Aristoteles. Kalau teman-teman pernah baca karya bukunya berjudul Poetika. Dalam Poetika, Aristoteles berpendapat bahwa seni, utamanya yang dia maksud seni di sini adalah tragedi ya. Jadi di masa Yunani kuno itu ada drama yang isinya kisah-kisah tragis ya, tragedi manusia. Nah, menurut Aristoteles, tragedi itu dalam konteks ini adalah seni, peran ya, itu bisa membangkitkan emosi seperti ketakutan dan juga belas kasihan. Yang kemudian ketika orang menonton pertunjukan tragedi itu akan menghasilkan satu rasa yang dia sebut sebagai katarsis. Katarsis itu adalah penyucian jiwa. Jadi menurut Aristoteles, seni itu bukan sekedar tiruan kenyataan seperti kata gurunya si Plato. Menurut Aristoteles, seni adalah cara bagi manusia untuk mengalami dan memahami kehidupan dengan cara yang jauh lebih dalam. Nah, tentu saja dalam pandangan filsuf lain lagi seperti ada filsuf bernama Leo Tolstoy, dia berbeda dari Aristoteles. Nah, Tolstoy ini melihat seni justru sebagai alat komunikasi emosi. Komunikasi emosi. Nah, alatnya seni. Itu muncul dalam buku dia berjudul What is Art? Apa itu seni? Nah, Tolstoy mengatakan bahwa seni memungkinkan seseorang untuk menyalurkan perasaan dan mengekspresikan pengalaman mereka kepada siapa? Kepada orang lain. Bayangkan seperti ini, ketika kita mendengarkan lagu sedih yang benar-benar menyentuh hati, tanpa harus tahu bahasa atau kisahnya, kita tetap bisa merasakan emosi yang ada di dalam lagu itu. Nah, itulah kekuatan seni. Ada lagi pandangan lain tentang seni dari seorang filsuf bernama Benedetto Croce. Benedetto Croce ini bahkan lebih lagi ya, lebih ekstrim lagi, dia mengatakan bahwa seni itu merupakan bentuk perasaan terdalam manusia atau intuisi yang kemudian diekspresikan. Boleh dikatakan sebagai seni itu sebagai sesuatu, kalau dari Croce ya, sesuatu yang muncul dan lahir dari perasaan terdalam manusia. Tapi apakah hanya selalu tentang manusia, manusia, dan manusia? Tidak. Seni juga seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial dan politik. Sebut saja seorang filsuf bernama Theodor Adorno ya, seorang filsuf dari mazhab Frankfurt yang
teman-teman pernah pasti di video-video sebelumnya belajar ya tentang teori kritis ya. Nah, Adorno ini adalah bagian dari intelektual di Frankfurt School. Adorno berpendapat bahwa seni itu bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap sistem yang menindas. Kok bisa? Misalnya gini, seni jalanan, apa itu? Graffiti, gambar-gambar di dinding-dinding itu kan sering digunakan untuk menyampaikan kritik sosial. Jadi bukan hanya keindahan saja dan bukan vandalisme. Atau lainnya misalnya, film dan musik. Film juga bisa membentuk opini publik dan mempengaruhi arah sejarah. Contoh yang paling nyata ya kalau teman-teman mendengar Rage Against the Machine ya, atau kalau di Indonesia Iwan Fals ya. Coba pikirkan bagaimana kalau lagu-lagu itu didengarkan. Sadar tidak bahwa itu adalah lagu-lagu protes, atau misalnya di negara lain, hip hop misalnya di Amerika, atau lagu-lagu tahun 60-an yang diproduksi oleh kaum hippie misalnya di Amerika yang menggerakkan bagaimana hak sipil untuk menantang perang, anti perang di tahun 60-an di Amerika. Ada Bob Dylan dan sebagainya. Nah, itu Theodor Adorno. Selain Theodor Adorno bahkan, yang jarang orang tahu, Karl Marx sendiri itu juga melihat seni loh. Karl Marx itu melihat seni sebagai bagian dari ideologi yang membentuk cara manusia berpikir tentang dunia. Jadi seni bukan hanya soal keindahan teman-teman, tapi juga ternyata bagi filsuf seperti Marx itu adalah alat untuk menggerakkan masyarakat, mengubah masyarakat. Nah, ternyata belum selesai di situ. Jadi seni sebagai pengalaman personal dan spiritual pun itu juga banyak sekali yang melihatnya seperti itu. Filsuf yang melihat seni sebagai sesuatu yang sangat personal, yang sifatnya spiritual, bahkan mungkin masuk ke wilayah tataran agama, gitu ya. Itu adalah Immanuel Kant. Kant misalnya berbicara tentang keindahan murni dalam seni. Menurut Immanuel Kant, kita tuh bisa loh menikmati seni tanpa harus memikirkan manfaat atau tujuan praktis seni. Kenapa? Karena seni itu perkara keindahan, dan keindahan itu adalah perkara jiwa. Sementara itu, kalau kaitannya dengan sesuatu yang personal ya, tidak lain adalah Friedrich Nietzsche. Nietzsche melihat seni justru merupakan penyelamat dari keputusasaan hidup. Bagi Nietzsche, seni itu memberi makna di dalam dunia yang kacau, yang tidak pasti, yang absurd, tak tergenggam. Nietzsche pernah berkata begini teman-teman, kita punya seni agar kita tidak binasa karena kenyataan atau kebenaran. Karena kebenaran itu bagi Nietzsche itu melumat kita. Nah, itulah seni. Jadi kalau tadi semua yang kita bicarakan tadi coba kita rumuskan, maka mengapa seni itu penting? Kita bisa menjawab dengan mudah, karena seni itu membantu kita memahami dunia. Seperti kata Aristoteles, seni bukan sekedar imitasi, tapi juga alat untuk refleksi dan pembelajaran. Kedua, seni menyampaikan emosi dan pengalaman manusia. Seperti kata Tolstoy. Dan Croce juga menegaskan bahwa seni itu adalah cara kita berbagi perasaan dengan orang lain. Yang ketiga, mengapa seni itu penting? Ya, seni bisa jadi alat perubahan sosial. Itu ditegaskan oleh Adorno. Dan Marx sendiri juga menegaskan bahwa seni bisa menginspirasi perubahan sosial, revolusi yang mengubah masyarakat. Dan lalu yang keempat, seni itu memberi kita pengalaman spiritual yang estetik, di mana kita bisa menemukan makna hidup, seperti kata Kant tadi, maupun Nietzsche ya, di mana Nietzsche mengatakan seni memungkinkan kita menemukan keindahan dan kedalaman dalam kehidupan yang dalam tanda kutip menghancurkan manusia. Jadi apakah seni itu penting? Tentu saja. Tanpa seni, dunia akan terasa bukan dunia. Tidak ada warna, tidak ada makna.
Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi besok dengan pembahasan apa lalu bedanya seni, keindahan, dan estetika. Tetap berpikir kritis.